nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang. Yola Sobat Budaya masih berewang cek pilih kembali di menit ke-6 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di Iman Berado. Seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada program spesial, yakni ada obrolan komunitas di mana kita bakal mengundang komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berbincang dan juga berdialog selama 60 menit ke depan tentang komunitas yang mereka geluti saat ini. Dan sudah hadir membersamai kita di kesempatan pada pagi hari ini di tanggal 7 Mei 2025 bertepat di hari Rabu, ada Sanggar Sandita dari Palembang. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Wih, mantap ya. Suaranya masuk galau ya. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, jadi Sobat Budaya kita sudah kehadiran teman-teman dari Sanggar Sandita. Nah, ini kita mungkin kenalan satu persatu dulu. Dari yang paling ujung nih, yang memakai baju ini nuansa apa ini? Krem atau mocha ini? Mocha. Oke. Boleh lebih dekat lagi ngomongnya? Oke, silakan. Oke, saya memperkenalkan diri dulu. Oke. Saya Evin Sandita, selaku owner dari Sanggar Tari Sandita. Oke, owner. Bu owner ya. Oke. Evin sekarang aktivitasnya apa? Selain mengelola Sanggar Sandita itu menjadi guru. Guru juga. Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Tenaga pendidik ya. Luar biasa loh. Bidangnya seni budaya. Seni budaya. Relate lah ya sama Sanditanya. Iya, Oke. betul. Epi Sandita. Berarti ini nama Sandita nih diambil dari Evin sendiri? Iya, dari nama belakang. Oh, dari nama belakang. Awal mula itu kan bingung mau kasih nama apa, akhirnya ya udah Sandita. Sandita. Biar lebih mudah diingat. Tapi komersil namanya kok. Iya. Mudah diingat ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan rezekinya juga komersil ya. Amin. Oke, ini sudah ada 2 wanita cantik dan bonus 1 lelaki tampan ini. Oke, yang tengah siapa nih yang paling ganteng? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan saya Muhammad Filza Razak, biasa dipanggil Filza. Saya merupakan salah satu penari dari Sanggar Sandita. Oke, berarti Sandita ini ada cowok juga ya dancernya ya? Ada. Oke, mantap, komplit ya. Oke, kalau Filza panggilannya Filza ya? Iya. Filza benar. sekarang aktivitasnya apa? Lagi sibuk apa? Untuk sekarang aktivitasnya sedang sibuk untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi ya kak. Oke, lagi pusing-pusingnya ini ya? Iya. Tapi gimana, aman kan? Aman. Oke, pokoknya prepare sebagus mungkin ya. Iya siap. Biar mencapai goalnya. Oke. Amin. Satu lagi yang beroutfit warna hitam ini, yang paling dekat dengan saya ini, Iya. boleh? Halo semuanya. Halo. Kenalin saya Tabinia Denativa. Saya juga bagian dari salah satu penari yang ada di Sanggar Sandita. Oke. Tabina. Iya. Tabina sekarang sibuk apa? Lagi sibuk nyusun sih kak, karena udah di semester akhir juga di Poltekkes. Oke, wih, ini semuanya pada sibuk-sibuk semua Iya. ya. Tapi dengan kesibukannya masih sempat Betul. di Sandita juga ya. Oke, ini salah satu kunci memanage waktu juga nih dari kalian bertiga. Nah, oke. Kita ke Evin lagi nih. Evin boleh. selaku owner dari Sandita ini sendiri. Sebelumnya Kak Pilih mau tanya nih, kira-kira Sandita nih berdirinya sejak kapan sih? Kalau awal mulanya itu dari pas kuliah, kan zaman kuliah itu sering praktek-praktek apa sih nari dan itu butuh kostum. Oke. Jadi karena anak kuliahan tadi butuh uang, akhirnya mencoba cari-cari kostum dari sanggar-sanggar yang sudah ada untuk disewakan ke teman-teman. Akhirnya keasikan karena
mendapatkan uang tadi dan bisa bantu teman juga di ketika tamat kuliah di 2013 mencoba mengumpulkan dan membeli sendiri barang-barang. Akhirnya dibukalah penyewaan untuk Sanggar Sandita itu pertama kali di tahun 2013. Oke. Tapi ini kalau misalkan nggak dibarengin dengan hobi juga nggak jalan sebenarnya ya? Iya, nggak jalan. Nah kalau Evin sendiri, Evin memang basicnya hobi nari atau gimana? Iya, emang udah dari SD hobi Dari nari. SD, memang udah hobi nari ya? Dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Ada apa sih? Sanggar di dekat rumah tuh ikut diajak nari ke acara nikahan, kok asik ya, dapat makan gratis. Iya. Namanya anak kecil kan. Terus pas pulang dikasih uang jajan lah, kok asik kan. Akhirnya ikut sering. Bener-bener. Jadi sampai sekarang tetap bertahan. Sampai sekarang. Baik. Alhamdulillah. Jadi Evin melihat peluang usaha ini berarti ada gitu ya. Oke, berarti kedepannya mungkin akan jauh lebih maju Evin berpikir ya. Ya, tapi dan alhamdulillah sampai di detik ini ya. Ya amin, alhamdulillah sampai bisa bertahan di detik ini kan, di tengah persaingan yang yang luar biasa ya. Luar biasa. Nah, di Palembang ini taulah dewek ya. Sudah banyak sekali WO sanggar-sanggar sudah berjamur. Tapi nggak apa-apa lah, balik lagi ke rezeki ya. Rezeki masing-masing. Oke, nah jadi ini Evin sendiri nih yang merekrut teman-teman ini atau gimana nih? Atau ada referensi atau ada rekomendasi dari yang lain untuk bergabung dengan Sandita nih? Awal mulai tuh dari mulut ke mulut kan, mengajak adik teman-teman yang bisa nari, yang mau nari bergabung. Akhirnya lewat sosmed di share beberapa kali, tapi emang kebanyakan dari mulut ke mulut emang yang benar-benar udah kenal. Oke, jadi lebih enak juga ya interaksinya. Lebih enak memanage mereka kan, udah tahu apa karakter masing-masing kayak itu. Oke, nah kalau Filza kapan nih awal pertama gabung dengan Sandita? Kalau Masih ingat? untuk awal gabung itu sebenarnya sudah baru-baru ini Kak, baru tahun lalu ya Bu ya. Tapi untuk kenal sama Bu Evin ini udah dari sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu karena Filza sendiri pernah satu event sama Bu Evin dan tim dari Sanggar Sandita. Disitulah kita kenalan dan Filza juga kerekrut juga seperti yang Bu Evin bilang Kak, dari mulut ke mulut. Jadi masuk ke Sandita itu via omongan gitu lah. Oke, bener. Oh, jadi pernah satu event sama Filza gitu. Terus dilihatnya Filza kok oke gitu, dinotis oleh Evin ya, direkrut gitu. Tapi Filza emang secara gestur emang dancer banget ya. Dia ngomong aja bisa langsung dilihat nih di live streaming YouTube kita nih di RRI Perempat Palembang, karena kita juga disiarkan langsung juga via YouTube juga ya. Oke. Nah, kalau Tabina gimana Tabina? Kenapa bisa tertarik dalam dunia tari menari ini kira-kira? Iya, jadi kalau menurut saya ya Kak ya, tari itu bukan hanya kita mengekspresikan gerakan gitu. Jadi kita juga bisa meluapkan apa sih yang lagi kita rasain gitu. Jadi bukan hanya, kan biasanya kalau misalnya masyarakat awam gitu kita mengekspresikan perasaan kita kan hanya melalui kata-kata. Tapi kalau Tabina rasain ketika kita lagi ngejob nih di atas stage, itu kita bisa mengekspresikan bahwa kita lagi bahagia, lagi happy, lagi excited banget sama hari-hari kita gitu. Dan juga memang balik lagi ke pengalaman pun, Tabina bergabung dengan Mbak Evin ini di Sandita juga udah dari 2017 Kak. Jadi memang tari itu bukan hanya kita menampilkan gerakan yang elok, tapi juga gimana kita bisa menggambarkan dan menceritakan apa sih yang lagi kita rasain gitu. Wih, mantap. Berarti memang udah menyatu ya dengan jiwanya si Tabina ini, luar biasa. Tabina, kalau boleh tahu Kak pilih ini dari umur berapa nih hobi nari? Kalau dari hobi nari itu dari 2014 Kak, dari kita SD. Nah, tapi itu memang dibentuknya hanya kita gimana sih menggali potensi gitu kan Kak, skill kita di mana. Akhirnya nyaman nih di tari dari 2017. Tabina ngarahin tari ini gimana sih biar kita dapat uang gitu kan. Jadi selain hobi kita juga dapat benefit yang lain. Menghasilkan akhirnya betul. Jadi terarahlah ke Mbak Evin di Sanggar Sandita. Jadi alhamdulillah setiap weekend kita selain kita bisa mengeksplor dari skill kita juga dapat cuan gitu bahasa lainnya kan. Jadi Tabina memang bergabung dengan sanggar yang tepat. Betul. Alhamdulillah. Tahu sendiri Sandita luar biasa jobnya ya. Masya Allah. 1 minggu bisa berapa titik gitu. Betul. Dan kira-kira itu semuanya tercover galau ya Mbak Evin ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang kalau boleh tahu Mbak Evin ini sudah punya berapa nih member penarinya dari keseluruhan yang aktif? Yang aktif kurang lebih 20 orang. 20 orang. Yang kadang ada, kadang
kadang nggak ada, itu sekitar 30, jadi ya 30 orang lah yang masih aktif gitu. Oke, pernah kewalahan gitu mengatur tim karena udah saking kebanyakan job? Pernah. Pernah dalam satu hari itu pernah berapa job paling banyak? Berapa titik? Pernah waktu itu di 2022 kalau nggak salah sampai 9 titik. Wih, itu memang lagi gencar-gencarnya abis new normal ya. Ya, Jadi new semuanya pada nikah semua. Dan akhirnya agak kewalahan di 9 titik itu, akhirnya kita ambil keputusan untuk udah jangan lagi Ngambil ambil job. terlalu banyak tapi tidak maksimal. Jadi sekarang maksimalnya cuma di 5 atau 6 tempat sudah kita stop, nggak ambil lagi. Oke. Takut ini acara orang nikah tuh satu kali seumur hidup. Benar, kalau bisa benar. mau hasilkan yang maksimal, jadi biar kita sedikit tapi berkah dan mereka puas daripada banyak tapi Iya, yang penting hasilnya ya. yang penting hasilnya. Yang penting kualitasnya oke, walaupun jobnya nggak apa-apa, nggak terlalu banyak, tapi bisa menampilkan yang terbaik untuk klien. Itu yang paling penting, kepuasan pelanggan ya. Oke, nah ajak belanja di minimarket gitu lah Jo. Oke, nah jadi kalau Mbak Evan sendiri ini merekrut teman-teman ini berdasarkan apa nih kira-kira kemarin? Pertama kali tuh kan banyak juga sih teman-teman yang lain tuh yang nanya, Mbak boleh gabung. Pertama kali kita ajak ketemu, terus diajak ngobrol-ngobrol itu lihat karakternya dulu. Mau nggak sih? Aku bilang jeleknya dulu, di Sanita ini susah loh, kadang-kadang ada job, kadang-kadang nggak ada job. Aku ceritain yang nggak enaknya dulu, mereka mau nggak? Akhirnya dari setelah bercerita itu banyak yang ada yang maju, ada yang mundur, dan akhirnya yang bertahan ini yang kita emang benar-benar bertahan nih, emang udah udah bikin nyaman, satu tim dan satu hati kayak itu. Bener, karena udah ngerasa passion tadi. Passion. Betul, wih luar biasa loh. Nah kita ke Tabina lagi, Tabina. Nah, Tabina sepertinya banyak ya menguasai tari-tarian daerah ya. Aduh, Masya Allah. 38 provinsi. Dari Sabang sampai Merauke dong kalau gitu. Tabina, pernah ada di satu momen kamu sedang menari daerah gitu, kira-kira yang kayak effort banget nari ini, kira-kira tarian apa? Kalau sejauh ini ya, so far Kak, kita pernah ada di satu event juga sama Filza Rozak ini, di momen kita tampil di Istana Negara kemarin tahun 2023 ya Jaya. Istana Negara Jakarta. Jakarta. Mantap loh. Alhamdulillah. Dan itu memang kontribusi dari beberapa penari di Sumsel juga Kak, ada sekitar 100 orang. Nah itu juga alhamdulillahnya di bawah naungan juga dari Mbak Evin difasilitasin gitu. Memang kita diarahkan untuk ke sana gitu. Ada yang peluang seperti ini, ayo dong ikut gitu kata Mbak Evin kan. Jadi kita memang coba gitu ke situ. Dan itu kita latihan juga effort banget Kak. Mulai dari bulan apa gitu ya sampai mendekati Agustus, hampir 1 bulan lah ya, 2 minggu lebih lah gitu. Terus prepare yang lainnya juga. Jadi sempat gosong juga dari beberapa lokasi yang jadi tempat kita latihan itu, mulai dari di Taman Purbakala, terus kita pindah ke GOR ya, Cak ya. Stadion GOR Bumi Sriwijaya itu, Kak. Dan itu juga dari pagi sampai malam, sampai maghrib gitu. Jadi pulang ada dari Jawa Barat, sama dari satu provinsi lagi gitu, saya lupa. Ada dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya, itu juga seninya juga kental itu, Sumatera Utara. Jadi ketemu di satu titik yang sama kita. Luar biasa. Jadi Filza gimana Filza kemarin waktu ke sana pengalamannya? Pengalamannya pasti ya luar biasa ya Kak ya. Itu